Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, salam sejahtera Bapak sampaikan. Adik-adik sehat selalu, berkah selalu, dan senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Adik-adik, untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang UML atau Unified Modeling Language, ya, salah satu tool system atau alat bantu yang digunakan untuk merancang sebuah sistem, ya, untuk bahasa pemrograman yang berbasis visual, adik-adik sekalian. Adik-adik, pokok bahasanya ada dua tool system yang akan kita bahas hari ini, yaitu Activity Diagram dan Use Case Diagram. Nah, apa itu UML atau Unified Modeling Language? Adik-adik, UML ini adalah bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Itu menurut Sukamto dan Salahuddin. UML ini juga adalah bahasa standar yang digunakan untuk menuliskan blueprint dari perangkat lunak. Jadi perangkat lunak sebelum dibuat programnya maka dibikin blueprintnya dulu, rancangan sistemnya, ya. UML ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan, ya, atau menggambarkan, ya, menentukan, membangun dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Jadi ada miniatur, ya, atau ada kerangka dari perangkat lunak yang akan dibangun. Jadi diagram UML ini terdiri dari 13 macam diagram yang dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah struktur diagram. Yang masuk ke dalam struktur diagram adalah kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, ya, composite system, composite structure, package diagram, kemudian development diagram. Kemudian yang kedua behavior diagram, yang termasuk ke dalam behavior diagram adalah use case diagram, activity diagram, state machine diagram. Yang ketiga adalah interaction diagram, yang termasuk ke dalam interaction diagram adalah sequence diagram, communication diagram, timing diagram, interaction overview diagram. Apa itu activity diagram, adik-adik? Activity diagram dari namanya bisa kita simpulkan, ya, diagram aktivitas, ya. Diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Jadi bagaimana alur sistem dari awal sampai akhir, dari mulai masukan sampai keluaran, itu digambarkan oleh activity diagram. Untuk apa kegunaannya activity diagram ini? Yang pertama adalah untuk merancang proses bisnis. Proses bisnis, ya, misalnya sistem penjualan dari mulai pemesanan barang oleh konsumen atau oleh customer sampai pada pembuatan laporan, itu namanya rancangan proses bisnis. Kemudian yang kedua, urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface, ya. Kita bisa lihat tampilan layar, nah itu disebut dengan activity diagram urutannya. Kemudian rancangan pengujian, ya, untuk testing, kemudian rancangan menu. Simbol dalam activity diagram, adik-adik, yang pertama adalah simbol bulat kecil, ya, berisi disebut dengan inisial atau start point. Adik-adik boleh bilang inisial, start point atau node. Itu untuk mengawali dari memulai sebuah aktivitas sistem, ditandai dengan bulat kecil berisi, ya. Kemudian activity atau action, ya, kotak persegi 4 tumpul gitu, ya. Ini digunakan untuk aktivitas yang dilakukan oleh sistem, biasanya diawali dengan kata kerja. Aktivitas selalu diawali dengan kata kerja. Kemudian belah ketupat atau decision, ini untuk mengambil keputusan yes or no, benar atau salah gitu, ya. Atau penyeleksian kondisi. Kemudian sebuah simbol activity diagram itu diakhiri dengan endpoint atau activity final, ya. Hampir sama dengan simbol start point tadi, tetapi kalau ini bulat kemudian titik di dalamnya, ya, status akhir dari yang dilakukan oleh sebuah sistem. Simbol selanjutnya adalah fork atau percabangan, ya. Anda bisa lihat simbol fork tanda panah 1, ya, mengarah ke aktivitas lebih dari 1. Kemudian kebalikannya kalau tanda panah 2, merge namanya atau join, masuk ke aktivitas. Ada 2 aktivitas yang masuk ke salah satu aktivitas atau disebut dengan asosiasi penggabungan. Kemudian ada swimlane itu untuk memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab. Jadi nanti ada garis pembatas, ya, untuk memisahkan antara satu bagian atau satu aktor dengan aktor lainnya. Kemudian ada use case diagram. Use case, ya, tool system yang kedua adalah use case diagram. Use case ini adalah pemodelan untuk kelakuan atau behavior dari sebuah sistem informasi yang dibuat. Use case dideskripsikan sebagai sebuah interaksi antara satu aktor atau lebih dengan sistem informasi yang dibuat. Aktor ini bisa berupa orang atau proses sistem, ya, yang berinteraksi dengan aktor lainnya, ya.
Selanjutnya simbol use case adik-adik, simbol use case ya, simbol bulat lonjong, bulat telur, fungsinya untuk apa namanya disediakan oleh sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Ini disebut dengan use case. Kemudian aktor simbolnya orang, walaupun memang aktor itu tidak hanya mewakili orang, bisa mewakili proses atau sistem. Kemudian asosiasi atau association ya, komunikasi antara aktor dengan use case digambarkan dengan atau dihubungkan dengan garis. Kemudian simbol include kita lihat ya, garis tanda panah titik-titik atau terputus-putus, ini relasi use case tambahan ke sebuah use case. Di mana adik-adik sekalian, ini include ini sebagai syarat untuk memanggil atau meng-cross check daripada use case yang lainnya. Contoh misalnya ketika kita melakukan login maka ada validasi, itulah include ya. Nah, ini contoh validasi yang lain ketika kita mau melakukan validasi user. Kemudian simbol ekstensi atau extend ya. Simbol extend ini juga relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Ini mirip dengan prinsip inheritance atau apa namanya pewarisan pada pemrograman yang berorientasi objek atau object oriented programming. Biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan adik-adik. Kemudian simbol include use case menggunakan apa namanya yang berarti use case yang tambahan akan selalu melakukan pengecekan apakah use case yang ditambahkan telah dijalankan atau belum ya. Ubah data validasi ya. Kemudian ini simbol ekstensi yang tadi saya sampaikan, relasi antar use case ya. Kemudian ada simbol generalisasi. Simbol generalisasi ini tanda panah, kemudian tanda panahnya itu kosong dalamnya ya. Hubungan generalisasi dan spesialisasi ini dari umum ke khusus antara dua buah use case, di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum. Misalnya dari menu utama ke submenu ya. Dari menu tambah ke tambah karyawan ya. Tambah barang gitu ya. Jadi hubungan dari generalisasi ke spesialisasi, dari umum ke khusus. Ini contoh use case-nya adik-adik, bagian gudang ya. Masuk, kemudian ketika masuk dia harus melakukan verifikasi apa? Nama penggunanya gitu kan, sandinya. Kalau oke, verifikasi itu dengan include. Kalau oke, maka tampil menu file ya. Setelah tampil menu file, adik-adik misalnya mau memilih menu transaksi, setelah melakukan masuk tadi include dengan username dan login username dan sandi ya, atau password verifikasinya. Ini contoh bagian gudang ketika masuk ke dalam menu di dalam sebuah program, ke dalam sistem ya, sistem inventory. Dia bisa mengelola ganti password sendiri ya ketika memilih menu bantuan ya. Dia bisa mengelola permintaan ya. Dia bisa melakukan verifikasi sistem ya. Dan bisa keluar dari sistem ini. Use case naratif mengelola menu permintaan misalnya, tujuannya apa? Yang tadi ditampilkan. User dapat melakukan pengolahan data permintaan seperti tambah, simpan, hapus, dan seterusnya ya. Deskripsinya adalah sistem ini memungkinkan aktor untuk mengolah data permintaan mulai dari input, cari, hapus, hingga cetak dan permintaan. Skenario utamanya aktor, yaitu bagian gudang, kondisi awalnya aktor membuka aplikasi pembelian ya dengan login tadi itu ya, login username dan password. Kemudian aksi aktornya, reaksi sistemnya, aktor memilih tombol tambah, maka akan bertambah nanti. Aktor memilih tambah simpan, sistem akan menyimpan data yang telah disimpan. Kemudian kalau memilih tombol hapus, maka sistem akan menghapus data. Aktor memilih tambah cetak, maka akan mencetak. Aktor memilih tombol cari, maka akan melakukan searching data. Aktor memilih tambah batal, maka akan membatalkan sebuah eksekusi. Kemudian ketika aktor memilih tombol tutup, maka selesai, keluar dari kembali ke menu utama. Kondisi akhirnya jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan seperti yang diinginkan oleh aktor. Itu adik-adik sekalian materinya. Silahkan latihan soalnya dikerjakan. Latihan soal dari slide yang saya kirim ya, slide PDF yang saya kirim. Demikian adik-adik. Terima kasih. Ya, latihan soalnya seperti biasa dikumpulkan di ketua kelas saja. Nanti dari ketua kelas dikirimkan ke saya. Sukses, sehat selalu, berkah selalu adik-adik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.